bertemu lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Kali ini Ibu akan memberikan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Makanan yang terakhir. Ayat hafalan 1 Petrus pasal 5 ayat 10. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, meneguhkan dan menguatkan kamu. Pekabaran pelajaran ini, meskipun hal-hal buruk terjadi kepadaku, saya tahu bahwa Allah mengasihiku. Kera sudah lapar, keluarganya juga lapar. Mereka sudah tidak mempunyai makanan selama 3 hari. Ayah mereka sedang keluar untuk berusaha mencari sesuatu yang bisa mereka makan. Tetapi dia kembali tanpa membawa sesuatu makanan. "Maafkan saya," dia berkata. "Tidak ada lagi beras di desa kita ini. Sudah beberapa bulan tidak turun hujan. Tanpa hujan, segala sesuatu tidak akan bertumbuh. Kita mungkin tidak akan mempunyai makanan untuk jangka waktu yang lama." Saat mereka sedang berpikir bahwa mereka akan mati, Allah mengirimkan pertolongan. Sebuah truk yang bertuliskan Adra datang ke desa mereka. "Beras! Beras!" Pengemudi itu berkata. "Masing-masing keluarga akan mendapat sekarung beras." Dengan segera orang-orang mengelilingi truk, lalu semua keluarga di desa itu mendapatkan sekarung beras yang dapat digunakan untuk beberapa hari. Beberapa truk datang kembali ke desa itu pada bulan-bulan berikutnya. Dahulu, Allah memelihara Elia dengan cara yang istimewa juga. Sudah berbulan-bulan tidak turun hujan di Israel. Ladang sudah menjadi kecoklat-coklatan dan mati. Pepohonan yang sudah kering berdiri di tengah panasnya hari. Sungai dan anak sungai sudah kering. Dan akhirnya, bahkan sungai Kerit di mana Elia bersembunyi dari Raja Ahab juga kering. Tetapi Allah masih tetap memelihara Elia. "Pergilah ke Sarfat," Allah berkata. "Saya sudah mengatakan kepadamu, seorang janda di sana untuk memeliharamu." Lalu Elia meninggalkan Israel dan mengadakan perjalanan lebih dari 100 mil atau 150 kilometer jauhnya ke negeri yang lain. Di sana, di gerbang Sarfat, seorang janda sedang mengumpulkan ranting. Wanita itu sedang pergi ke tempat pengambilan air. Tetapi dia berhenti ketika Elia meminta roti kepadanya. "Saya tidak punya roti," wanita itu berkata. "Yang saya miliki hanya segenggam penuh tepung dan sedikit minyak. Saya sedang mengumpulkan kayu bakar sehingga saya dapat membakar beberapa roti untuk anakku dan saya sendiri. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati." "Jangan takut," kata Elia. "Janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis
dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktunya Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Wanita ini bukanlah orang Israel, tetapi ia percaya kepada Allah dan menaruh iman kepadanya. Dia memutuskan untuk percaya kepada Allah dan memelihara kebutuhannya. Maka terjadilah tepat seperti yang dikatakan Elia. Dia pergi ke rumah bersama dengan perempuan itu, dan dia membuat beberapa roti untuk Elia. Setelah hari itu, kapan saja dia mau membakar roti, maka sudah ada cukup tepung dan minyak. Tepung dan minyak tersebut tidak pernah habis. Mujizat yang Allah gunakan untuk menyelamatkan Elia juga untuk menyelamatkan kehidupan wanita ini dan anaknya. Beberapa saat kemudian, anak dari wanita ini jatuh sakit dan meninggal. Pikiran pertama wanita ini adalah Allah sedang menghukumnya. Apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Dia berteriak dalam kekalutannya. Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Tentu saja bukan Allah yang menyebabkan anak wanita ini mati. Kasih karunia Allah membawa kehidupan. Kasih karunia Allah telah memelihara mereka bertiga dari kematian selama musim paceklik. Elia tinggal di ruang atas di rumah janda ini. Dia membawa anak tersebut ke ruangannya dan membaringkannya di atas tempat tidur. 3 kali dia merentangkan tubuhnya di atas tubuh anak itu. 3 kali dia berdoa memohon kepada Allah. Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Allah dengan segera menjawab permohonan Elia. Lalu anak lelaki itu hidup kembali. Allah juga memedulikan setiap masalah dalam kehidupanmu. Meskipun hal-hal buruk terjadi, Allah tetap mengasihimu. Dia ingin agar engkau percaya kepadanya. Dia akan memenuhi kebutuhan-kebutuhanmu, sama seperti dia memelihara Elia dan janda di Sarfat. Nah anak-anak, demikianlah cerita Alkitab kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali dalam cerita Alkitab yang berikutnya.